Hai semua, selamat datang di channel Baca Saham. Pada video ini, kita akan membahas satu topik dengan judul berikut ini. Tapi seperti biasa, semua pembahasan bukan rekomendasi dan hanya informasi. Ingat, kerugian kamu tanggung sendiri ya. Pada video ini, kita akan membahas topik terkait BCA yang berencana akan membagikan dividen interim. Dan itu artinya mungkin dalam 1 tahun ada 3 kali pembagian dividen. Nah, ini merupakan artikel yang saya kutip dari informasi kamu bisa lihat di sini, stockwatch.id. Nah, dicantumkan sebagai berikut. Pembagian dividen interim tersebut mempertimbangkan soliditas kinerja perusahaan periode 1 Januari 2026 sampai dengan 31 Maret. Dicantumkan juga seperti ini, direksi dengan persetujuan Dewan Komisaris dapat membagikan dividen interim sebanyak 3 kali pada tahun 2026 yang direncanakan akan dibagikan per kuartal. Nah, untuk pembagian dividen interim pertama pada kuartal 2 tahun buku 2026 yaitu sebesar Rp20 per lembar saham. Presiden Direktur BCA mengungkapkan pembagian dividen interim pertama untuk tahun buku 2026 telah mempertimbangkan posisi permodalan yang solid, likuiditas yang memadai, pengembangan bisnis perseroan maupun entitas anak, hingga kualitas aset yang terjaga. Nah, per video ini dibuat harga saham BCA di angka Rp5.075. Itu artinya jika dibagi dengan Rp20 per lembar saham, maka yieldnya hanya sekitar 0,39%. Tapi ingat, BCA berencana melakukan pembagian dividen minimal 3 kali dalam 1 tahun. Sehingga hal itu akan memperbesar frekuensi pembagian dividen untuk yang diterima pemegang sahamnya. Apalagi mengingat harga saham BCA yang mengalami penurunan dengan angka yang cukup signifikan. Secara year to date turun 37%. Dan jika dibandingkan dengan harga tertingginya, coba kita hitung di sini. Harga tertinggi 10.950 dikurangi harga saat video ini dibuat 5.075 dibandingkan harga tertinggi. Penurunannya sudah mencapai 53%. Artinya BCA sudah turun setengah harga dibandingkan harga tertinggi yang pernah mereka capai. 10.950 dikurangi 5.075 dibagi 10.950. Oke, saya tidak salah hitung, penurunannya sekitar 53%. Tapi biasanya untuk BCA ini dari aspek dividen yield tidak terlalu menarik. Namun dengan adanya penurunan yang cukup signifikan untuk harga sahamnya, apakah dividen yield menjadi cukup menarik? Silahkan kamu hitung sendiri. Coba kalau misalkan kita gunakan 2 dividen terakhir yang dibagikan. Oke, kita hitung dulu. 55 ditambah 2, 81 dibandingkan harga saham per video ini dibuat. Yieldnya bahkan mencapai 6,6%. Dulunya yield 6%-an ini bisa kita peroleh untuk saham-saham bank daerah seperti BJTM dan BJBR. Tapi kini untuk BCA sekalipun bisa memperoleh yield 6,6%. Tapi dengan catatan kita tidak tahu ke depannya seperti apa. Apakah harganya bisa kembali naik atau malah tambah turun. Nah, sekilas kita lihat untuk kinerja di Q1 tahun 2026. Sebenarnya saya sudah pernah buat video yang khusus membahas dari sisi kinerja keuangannya. Tapi pada intinya bisa kamu lihat di sini, BCA masih menghasilkan kenaikan kinerja di tahun 2026 untuk Q1-nya. Coba kita dibandingkan Q1 tahun 2024. Ada kenaikan meskipun tipis sekitar 3,8%. Dan untuk informasi dividen interim tersebut memiliki ex-date pada tanggal 17 Juni tahun 2026. Artinya, cum-date biasanya 1 hari sebelum untuk hari kerjanya. Dari aspek PBV, saya tertarik melihat untuk PBV saham BCA. Karena seperti yang kamu tahu biasanya dihargai dengan PBV yang premium. PBV saat ini 2,41 kali, bahkan PBV terendah dalam 10 tahun terakhir. Biasanya kita lihat BCA dengan angka PBV 3-4 kali. Dalam rata-ratanya saja untuk 10 tahun 4,38 kali, dalam 5 tahun 4,59 kali, dalam 3 tahun 4,4 kali, dalam 1 tahun 3,56 kali, dan secara year to date PBV-nya 3,08 kali. Artinya dengan PBV 2,41 per video ini dibuat, harga saham BCA memang sudah turun cukup signifikan jika dibandingkan dengan book value atau modal per lembar sahamnya. Menurut kamu bagaimana? Apakah BCA masih menjadi saham yang bisa dikatakan sebagai king of blue chip ataukah periodenya sudah berganti? Karena jika kita membandingkan data katakanlah misalkan dari tahun 2012 sampai tahun 2026, baru kali ini di tahun 2025 hingga Juni 2026, harga saham BCA turun 2 tahun berturut-turut. Meski begitu, kita tunggu saja hingga akhir Desember 2026 nanti.
Nah, semoga video ini bisa memberikan manfaat baru kepada kamu, khususnya bagi kamu yang mungkin tertarik mempertimbangkan saham BCA. Tapi ingat, video ini bukan rekomendasi, mau beli silakan, tidak mau beli juga silakan. Semoga membantu. Dan sebagai informasi, sebelumnya juga saya sudah membuat satu video yang mungkin bisa berguna. Nonton hingga selesai agar mendapat pemahaman yang utuh. Nah, pada video kali ini saya tertarik membahas bagaimana jika ternyata saham yang kita beli yang ada di portofolio bukannya naik tapi malah tambah turun, tentunya dalam jangka panjang. Hal apa yang akan kita lakukan dan bagaimana cara kita menyikapinya? Kita akan membahasnya pada video kali ini dan mungkin kita akan gunakan untuk saham-saham dengan kategori blue chip ataupun saham besar yang saat ini harganya masih mengalami penurunan. Sebut saja seperti BRI, Mandiri, BCA, BNI, ITMG, dan lain sebagainya. Nah, silakan kamu bandingkan dengan saham yang ada di portofolio kamu dan silakan kamu lakukan simulasi dan perhitungan agar supaya dapat memiliki gambaran yang lebih luas. Nah, katakanlah misalkan harga sahamnya di angka Rp5.000 dan kita memiliki dividen per share di angka Rp300. Artinya saham ini membagikan dividen dengan yield setara 6%. Apakah yield 6% ini berguna dengan simulasi yang akan kita lakukan? Mari kita lihat saja dengan lebih lanjut. Nah, sebelum lebih lanjut, ada satu pertanyaan yang harus kamu jawab. Jika harga turun terus dan tidak naik-naik dalam jangka panjang, apa yang akan kamu lakukan? Kamu bisa lihat portofolio saham kamu dan kamu bisa jawab pertanyaan ini. Ada 3 hal yang secara gambaran lebih besar akan kita lakukan. Entah itu kita averaging down, kita tetap hold, ataupun kita cut loss. Mungkin keputusan yang kamu ambil salah satu dari 3 hal ini atau mungkin bisa salah duanya. Tapi kembali lagi, kamu harus mengetahui dulu jawaban dari pertanyaan ini sebelum memutuskan untuk melakukan pembelian saham. Ataupun jika kamu sudah terlanjur beli sahamnya, kamu pertimbangkan apa yang akan kamu lakukan jika hal ini terjadi. Ingat, di pasar saham tidak ada yang tidak mungkin, jadi pastikan kamu memiliki mitigasi risiko sebaik mungkin. Nah, sekarang kita masuk kepada pembahasan yang lebih dalam. Berikut ini beberapa hal yang bisa kamu pertimbangkan untuk menjawab pertanyaan tersebut. Poin pertama, apakah saham yang turun itu kinerjanya juga turun? Bisa dilihat dari laba, ekuitas, dan komposisi hutang. Ini merupakan tolak ukur pertama yang bisa kamu lakukan sebagai bahan pertimbangan. Yang kedua, apakah saham yang turun itu manajemennya bermasalah dan masih dipertahankan? Poin ketiga, apakah saham yang turun itu valuasinya sudah terlalu tinggi? Misalkan di atas 5 kali, padahal rata-rata histori saham itu dan industrinya hanya 1 kali. Poin keempat, apakah saham yang turun itu masih punya prospek ke depan atau sudah tidak? Dan yang kelima adalah, apakah saham yang turun itu konsisten bagi dividen yang stabil? 5 pertanyaan ini bisa menjadi referensi untuk menjawab pertanyaan yang tadi saya tanyakan. Apakah kamu ingin averaging down, hold, atau cut loss? Mungkin memang ada beberapa pertimbangan lain yang bisa kamu lakukan, tapi setidaknya dengan menjawab 5 pertanyaan ini dan kita memiliki time horizon jangka panjang, kamu jadi bisa memiliki jawaban dari pertanyaan yang saya ajukan tadi. Nah, sekarang kita akan membagi dengan 2 segmen. Yang pertama, jika kita belum punya sahamnya dan jika kita sudah punya sahamnya. Tentu saja saham yang kita maksudkan adalah saham yang memenuhi kriteria dari 5 saham ini. Artinya masih layak untuk di hold dalam jangka panjang. Oke, jika kita belum punya sahamnya, maka apabila terjadi harga saham yang terus turun dari waktu ke waktu dan tidak naik-naik, maka ini merupakan perbandingannya. Untuk harga saham 5.000 dengan dividen per share tetap di angka 300, yieldnya 6%. Harga turun ke 4.000, yieldnya jadi 7,5%. Harga turun ke angka 3.000, yieldnya jadi 10%. Harga turun ke 2.000, yieldnya jadi 15%. Turun ke angka 1.000, yieldnya jadi 30%. Dan harganya turun ke 500, yieldnya jadi 60%. Artinya, jika kita belum punya sahamnya, dengan penurunan harga yang semakin besar menyebabkan yield semakin besar juga. Dan itu merupakan kesempatan untuk memperoleh saham dengan dividen yield yang lebih jumbo. Kita membeli dengan harga 5.000, yieldnya hanya 6%. Tapi apabila harganya turun ke angka 2.000, yield kita menjadi 15%. Begitu juga seterusnya. Dan orang-orang yang belum punya saham ini memiliki kesempatan yang sangat baik untuk memiliki saham yang membagikan dividen dengan yield yang jumbo. Semakin rendah harganya, semakin tinggi dividen yieldnya. Dan bagaimana jika kita sudah punya sahamnya? Ini merupakan perbandingannya. Apabila kita hanya menggunakan data ini saja, dividen per share 300, harga saham Rp5.000,
Maka dengan asumsi dividennya tetap setiap tahun, potensi balik modalnya sekitar 16,67 tahun. Sangat-sangat panjang. Tapi ada beberapa kategori atau skenario yang bisa kita terapkan. Yang pertama, jika ada peningkatan dividen dengan persentase tertentu, maka proyeksi balik modalnya adalah sebagai berikut. Saya menggunakan 5 skenario, yaitu dividen growth 1-5%. Bisa kamu lihat di sini sebagai simulasinya. Dengan dividen growth 1% setiap tahun, maka potensi balik modalnya menjadi lebih pendek, yaitu menjadi 15 tahun. Tentunya lebih singkat dibandingkan dividen tetap. Apabila kita memiliki dividen growth 2%, persentase balik modalnya menjadi 14 tahun. Apabila kita memiliki dividen growth 3%, potensi balik modalnya menjadi 13 tahun. Begitu juga dengan dividen growth 4%. Dan untuk dividen growth 5%, kita memiliki potensi balik modal 12 tahun. Artinya semakin tinggi dividen growth-nya, semakin singkat potensi balik modal kita. Hal ini tentu sudah kamu ketahui. Dan langkah yang bisa kamu lakukan adalah kamu cek saham yang ada di portofolio. Kamu hitung dividen growth-nya kurang lebih katakanlah 10 tahun ke belakang. Berapa persen dividen growth setiap tahun. Apakah selalu positif atau kadang ada minus juga. Dan kamu bisa hitung secara rata-rata. Kemudian pakai angka yang konservatif. Katakanlah misalkan saham tersebut memiliki dividen growth dari angka 1% hingga 15%. Maka jika kamu ingin konservatif, kamu bisa gunakan angka 1%. Atau katakanlah 5-10% dengan angka yang bisa kamu pertimbangkan secara mandiri. Tapi apabila misalkan dividen growth-nya adalah minus 5% hingga 20%, karena ada saham-saham tertentu yang kinerjanya cukup fluktuatif sehingga dividennya juga cenderung naik dan turun. Kamu bisa hitung secara rata-rata setidaknya dalam 5-10 tahun terakhir untuk menemukan angka rata-ratanya. Misalkan angka rata-rata dividen growth adalah 10%. Jangan kamu gunakan angka 10%, tapi katakanlah kamu hanya gunakan angka 5% saja sebagai perhitungan yang lebih konservatif. Dengan kondisi seperti ini mungkin kamu bisa memiliki hasil yang lebih akurat. Meskipun begitu, kembali lagi, itu data di masa lalu. Di masa depan kita tidak tahu apakah akan terjadi hal yang sama ataukah justru kinerjanya semakin naik atau semakin turun. Intinya di pasar modal tidak ada yang pasti, jadi pastikan kamu mengetahui resiko yang siap kamu hadapi. Karena untung rugi kamu yang tanggung sendiri. Nah, selain langkah pertama ini, sebenarnya ada 2 langkah lagi yang bisa kamu lakukan. Yang pertama adalah reinvest dividen. Artinya dividen yang kamu terima setiap tahun itu kamu compoundingkan dengan membelikan saham lagi, sehingga lembar saham semakin banyak, dividen semakin banyak. Begitu terus dari tahun ke tahun. Artinya setiap tahun lembar saham kamu semakin banyak, bukan dari top up dana, tapi dari dividen yang kamu reinvestasikan. Dan yang ketiga, jika ada average down, artinya kita melakukan top up dana jika kita yakin saham tersebut masih memiliki prospek yang baik di masa depan. Katakanlah 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun, dan seterusnya. Jadi dengan kondisi 2 dan 3 ini, kita memanfaatkan adanya tambahan ekstra lembar saham agar supaya dividen yang kita terima semakin banyak. Dan diharapkan dengan kondisi itu, apabila saat kita melakukan pembelian entah dari reinvest dividen ataupun averaging down, diharapkan harganya mengalami penurunan sehingga harga rata-rata kita semakin turun, yield kita juga semakin besar. Dan lembar saham kita semakin banyak, sehingga berdampak kepada dividen yang kita terima juga semakin besar. Semoga video ini bisa memberikan manfaat baru kepada kamu, khususnya bagi kamu yang saat ini portofolionya sahamnya sedang turun, tapi kinerjanya masih baik dan masih rutin membagi dividen. Setidaknya cara simpel ini bisa kamu gunakan untuk memproyeksikan. Apabila misalkan sepesimis-pesimisnya kamu, maka ada harapan yang bisa kamu lihat di sini. Semoga video ini membantu. Dan sebagai informasi berbicara tentang dividen, sebelumnya saya sudah menulis 3 ebook yang berkaitan dengan hal itu. Dividen investing, stock for living, dan strategi nabung saham. Apabila tertarik, chat saja pada nomor WA yang ada. Demikianlah pembahasan singkat pada video ini. Selalu ingat bahwa semua saham dan pembahasan yang ditampilkan bukan rekomendasi dan hanya bersifat edukasi. Segala risiko kerugian menjadi tanggung jawab kamu sendiri. Mohon juga agar dapat mengecek kembali data yang ditampilkan karena bisa saja terjadi kesalahan pengetikan atau pengambilan data. Di video berikutnya ingin dibahas materi apa lagi? Tulis di kolom komentar ya. Berikut ini beberapa list ebook baca saham.
info pembelian silahkan chat saja pada nomor WA yang tercantum pada video kali ini. Sebagai informasi, kamu bisa support channel ini dengan cara melakukan pembelian produk apa saja di Shopee menggunakan link yang diklik pada video ini. Produknya bebas. Thank you.